الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا wada'iyan ilallahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita akan berinteraksi pada siang hari ini dengan ayat firman Allah yang terdapat pada surah yang tadi baru saja kita bacakan. Itu adalah surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah kalau ada yang bertikai di antara saudara-saudara kalian. Perkataan innama dalam struktur bahasa Arab diistilahkan dengan adatul hasr. Yang dalam bahasa Indonesia mengartikan kata ini hanya saja. Hanya dengan keimanan saudara bersaudara. Jadi persaudaraan dalam konteks ayat ini yang diikat oleh keimanan. Setiap bibir yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saudara kita. Duka yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, tidak kita tahu di mana belahan dunianya itu, tidak mengerti kita apa yang dicakapkan berbicara mereka dengannya, tetapi luka-luka mereka dan membuat duka-duka kita di sini. Apa yang mengatakan membuat simpati dan empati kita, yang tidak sedikit kita mengeluarkan harta sebagian sumbangan kita, doa-doa kita selalu mendoakan mereka, yang berkata iman, yang berkata iman. Apa pula yang membuat kita mendorong hati dan nurani kita simpati dengan saudara-saudara kita di belahan bumi di daerah Uighur, daerah Cina, yang mereka tidak diberi kebebasan untuk menjalankan agama, ketahuan sholat, ketahuan puasa, terpenjara. Apa yang membuat kita simpati dan berempati dengan mereka? Tidak tahu kita di mana itu Uighur, apa bahasa mereka, hidung mereka pesek atau mancung, tidak tahu. Tetapi apa yang membuat hati kita tergugah? Karena mereka punya keimanan yang sama dengan kita. Yang jauh saja kita punya persaudaraan yang ikat dengan keikatan iman, apalagi yang dekat dengan kita. Lalu kenapa kita harus dendam? Kenapa kita harus iri hati dan dengki? Kenapa kita bermusuhan satu sama lain? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Bahkan ikatan keimanan, ikatan persaudaraan yang diikat dengan keimanan, terkadang itu jauh lebih dahsyat berbanding ikatan yang diikat dengan nasab, keturunan dan darah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang muhajirin yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim. Muhajirin diterima dengan sangat baik oleh orang-orang Ansar di Madinah. Karena apa? Orang-orang Ansar itu punya jiwa menerima orang lain. Yuhibbuna man hajar ilaihim walau kana bihim khasasah. Walaupun diri mereka penuh serba kekurangan, tapi kalau untuk memuliakan tamu luar biasa. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf yang berasal dari Mekah ini. Suatu ketika Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya di Madinah ini punya sekian lahan kebun, silakan ambil mana yang kamu suka. Saya punya sekian rumah di kota Madinah ini, lihat, suka, saya kasih. Bahkan ada yang tidak terfikir oleh kita persaudaraan yang dibangun Nabi ini. Apa kata si Rabi'? Saya punya sekian istri di Madinah ini, kamu lihat, saya ceraikan, setelah masa iddahnya kamu boleh menikah dengan dia. Lalu apakah Abdurrahman menyambutnya? Mana dia? Cepat segera, tanda tangan. Tidak begitu.
Justru Abdurrahman bin Auf mengatakan, tunjukkan kepada aku di mana pasar. Jazakallah khair, terima kasih atas bantuan itu dan tawaran itu. Tunjukkan di mana pasar di sini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tidak begitu waktu yang lama, hanya dalam hitungan puluhan tahun, list konglomerat baru yang ada di Madinah adalah para muhajirin ini, walaupun mereka sebelumnya memulai dari nol. Persaudaraan yang diikat dengan iman. Oleh karena itu Bapak-Bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada clash, ada permasalahan, perbedaan pendapat dan pandangan, dan itu mungkin saja terjadi, latar belakang budaya dan kultur, latar belakang pandangan melihat sesuatu, lalu terjadi perbedaan-perbedaan, clash. Dalam hal ini Allah mengatakan, fa'aslihu baina akhwaikum, damaikan saudara-saudara kalian, damaikan. Lalu tipsnya adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Di kalangan ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa kalimat wattaqullah itu memiliki makna bertakwa kepada Allah dengan 4 karakter, 4 sifat karakter: al-khaufu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang yang muttaqin, yang disuruh bertakwa, wattaqullah, itu orangnya punya karakter selalu takut kepada Allah. Kalau soal takut kepada Allah ini luar biasa. Takut dia ke dendam, permusuhan, lalu kemudian terbawa hingga akhirat, merepotkan, takut pada Allah. Orang yang muttaqin yang diperintahkan oleh Allah, wattaqullah wal amalu bit tanzil. Standar amalnya selalu Al-Qur'an hadis. Berbeda dengan Al-Qur'an hadis, tertolak. Tidak setuju. Yang ketiga, orang yang muttaqin itu wal qana'atu bil qalil, qanaah dengan apa yang Allah berikan walaupun yang Allah karuniakan itu sedikit, selalu bersyukur. Yang keempat, orang yang muttaqin itu adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, orangnya selalu fokus untuk perhatiannya bekal akhiratnya. 4 sifat ini mengkarakter pada dirinya, inilah orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang ke-11 lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingin langgeng ukhuwah Islamiyahnya, ingin bertahan lama, innamal mu'minuna ikhwah, maka perhatikanlah kaedah-kaedah berikut ini. Tips treatment yang Allah sampaikan pada ayat yang ke-11 adalah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jangan merendahkan orang lain. Itu poinnya. Orang yang merendahkan, dalam waktu yang sama ia sedang meninggikan dirinya. Kenapa jangan merendahkan orang lain? Boleh jadi orang yang kamu rendahkan itu tidak lebih hina dari dirimu yang merendahkan. Jangan-jangan dia adalah lebih mulia dari kita yang merendahkan. Value atau nilai seseorang bukan dilihat dari paras wajah, jabatan, pangkat, dan finansial yang ia miliki. Bukan pada situ letaknya. Kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat status sosial kita, paras wajah kita, cantik jelinjanya kita. Allah melihat kepada hati-hati kita, amal-amal kita. Pada ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat ini Allah juga menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Nilai yang paling tertinggi di antara kalian adalah yang paling tinggi nilai takwanya kepada Allah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, yang paling tinggi nilainya yang paling takut kepada Allah. Ini Allah pun tidak ditakuti. Yang paling tinggi nilainya adalah yang paling standar amalnya selektif, Quran hadis. Yang paling tinggi amalnya dan paling tinggi kedudukannya, yang paling qanaah dengan apa yang Allah berikan. Wal qanaa'atu bil qalil. Yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah yang orangnya selalu fokus perhatian untuk bekal akhiratnya supaya bahagia di akhirat. Wal isti'dadu li yaumir rahim. Itu yang pertama. Poin yang pertama adalah supaya tidak merendahkan orang lain. Bapak-bapak, saudara hadirin sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Iblis itu adalah pada mulanya yang paling tinggi ketaatannya kepada Allah dari bangsa jin. Bahkan ada di kalangan ulama yang mengatakan iblis ini komunitas jin yang paling taat kepada Allah, tinggalnya saja di surga. Kenapa disebut komunitas yang paling taat? Malaikatnya para jin. Karena ibadah luar biasa, tinggalnya di surga. Apa yang membuat dia terusir dari surga? Apa yang membuat dia jatuh sejatuh-jatuhnya? Apa yang membuat dia menjadi penghuni tetap neraka jahanam abadi selama-lamanya? Merasa lebih hormat, lebih terhormat, merendahkan orang lain dan berkata,
khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan ia dari tanah sementara aku diciptakan tercipta dari api. Penghormatan yang tidak mau dilaksanakan oleh iblis. Oh, Allah Subhanahu wa taala memurkai hal ini lalu mengusir iblis dari surga dan meletakkannya posisi yang paling buruk di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar langgengnya ukhuwah Islamiyah kita itu, innamal mu'minuna ikhwah itu tetap terjaga, wala talmizu anfusakum. Jangan suka mencela. Bapak Ibu, kalimat talmizu pada perkataan ini akar katanya lumazah. Pernah kita sering mendengar wailul likulli humazatil lumadza. Perkataan humazah, perkataan lumazah itu 11-12 kakak beradik. Yang satu adalah menghina orang, mencela orang dengan perkataan verbal. Yang satunya lagi adalah mencela orang dengan tindakan, perbuatan, sikap. Baik itu humazah maupun lumazah, sama. Mencela orang ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad wanti-wanti dan berkata kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah anda nanti siapa yang bangkrut di hari akhirat? Para sahabat menjawab apa yang ada dalam narasi pikiran mereka. Al-muflisu man laysa lahu dinarun wala dirham. Yang muflis, yang bangkrut, yang tidak punya dinar dirham. Lalu diluruskan oleh Nabi, enggak. Yang bangkrut nanti di akhirat bukan itu. Yang bangkrut nanti di akhirat adalah yang ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di hari akhirat dengan amalnya, amal ibadahnya yang sangat banyak, segudang, sekapal. Pahala salatnya, pahala ibadah puasanya, baca Qur'annya. Lalu sangat percaya diri dengan amalnya itu adalah satu seat tempat duduk di surga, sudah oke. Setelah sampai di meja Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah banyak orang yang antri. Antri di sini bukan untuk menimbang pahala dan amal mereka, tetapi antri di sini adalah mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, itulah dia orangnya yang dulu pernah mencela kami, yang dulu pernah merendahkan harkat martabat kami, yang dulu pernah menzalimi kami. Maka kami minta kepadamu keadilanmu hari ini ditegakkan ya Allah, kembalikan hak-hak kami yang pernah diambil dulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan keadilannya. Amal soleh yang segudang, yang sekapal dibawa oleh hamba Allah ini didistribusikan kepada yang antri. Singkat cerita, setelah didistribusikan semuanya habis, masih ada yang tersisa dari mereka yang antri dan juga minta kepada Allah ditegakkan keadilannya. Mungkin sekian periode menjadi kepala dinas dan setiap periode itu adalah menzolimi orang lain sehingga banyak yang antri. Lalu bagaimana untuk membalas ini semua? Solusinya sementara dosa-dosa, pahala-pahala telah didistribusikan semuanya. Allah tetap melaksanakan keadilannya dengan cara dosa-dosa mereka yang antrian itu dipikulkan kepada hamba Allah yang tadi banyak pahalanya. Itulah orang-orang yang bangkrut nanti di hari akhirat. Bapak-bapak saudara sekalian, jangan sampai kita mencela orang yang kemudian itu berbalik arah kepada kita yang membuat pundi-pundi amal soleh kita tergerus habis, justru yang terjadi kebangkrutan di hari akhirat. Yang ketiga, yang menjadi tips agar langgeng ukhuwah Islamiyah kita adalah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memberi gelar, panggilan-panggilan orang lain dengan hal negatif. Karena terlalu tinggi dia dikaruniakan oleh Allah badan yang tinggi, tiba-tiba teman yang lain memanggilnya, "Hei, tonggak listrik, sini." Sejak kapan dia bernama tonggak listrik? Menyakitkan hati. Atau kalau mungkin terlalu kecil si fulan ini lalu dipanggil dengan panggilan-panggilan yang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jangan suka memanggil, dan itu adalah merongrong akan ukhuwah Islamiyahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, 3 tips yang disampaikan oleh Allah pada ayat kita ini, dan ada 3 tips lagi yang disampaikan pada ayat yang ke-12, tidak banyak bersuuzon, lalu kemudian tidak mencari-cari kesalahan, lalu kemudian tidak bergibah menyampaikan keburukan orang lain, sebagian kalian di antara sebagian yang lain. Mudah-mudahan memberikan kepada kita pencerahan agar terhindar dari hal yang merugikan kita, dan insya Allah ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengecam bahwa mereka-mereka yang apabila merendahkan orang lain, yang apabila mencela orang lain, yang apabila memberikan gelar-gelar yang tidak tepat pada orang lain, bertobatlah sebelum terlambat. Ketika masih punya nafas kita masih naik turun,
ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka bertobatlah sebelum terlambat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang tidak bertobat kepada Allah, mereka akan termasuk kategori orang-orang yang zalim. Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Orang yang zalim, kezalimannya membuat gelap nanti di hari akhirat, merepotkan kita nanti di hari akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.